Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teologi kemakmuran yang sudah sangat relevan dan banyak yang terpengaruh di dalamnya mengikuti ajaran-ajaran seperti itu. Oleh sebab itu, saya ingin meluruskan pandangan seperti apa yang dianut oleh teologi kemakmuran ini. Yang pertama, peneliti menemukan dari berbagai sumber ya, baik di YouTube, buku maupun dalam jurnal lainnya yang mendukung pemahaman teologi ini. Di sini saya memberikan teologi kontemporer merupakan pemikiran teologis yang berkembang sejak abad ke-20 hingga masa kini. Dan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan juga budaya yang terjadi di masyarakat saat ini. Kemudian menekankan relevansi dan aplikasi teologi dalam konteks modern, serta seringkali berusaha menjawab tantangan yang dihadapi oleh iman Kristen di dunia saat ini. Kemudian, menurut Calvert dianggap sebagai salah satu tokoh kunci dalam pengembangan teologi kontemporer. Karyanya menandai pergeseran dari teologi liberal yang dominan sebelumnya, dengan penekanan pada otoritas Alkitab dan kedaulatan Allah. Menurut fundamentalisme menolak transendensi Tuhan, akan tetapi juga mengajak para teolog untuk kembali kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang wahyu Allah melalui Yesus Kristus. Setelah Barth, banyak teolog lain yang berkontribusi pada teologi kontemporer, termasuk Paul Tillich, kemudian Reinhold Niebuhr, dan Jurgen Moltmann. Teologi sebagai sistem pemikiran. Tillich dikenal karena pendekatannya yang sistematis dan filosofis terhadap teologi. Ia berusaha mengintegrasikan teologi dengan filsafat, khususnya eksistensialisme. Sedangkan Niebuhr dikenal karena pendekatannya yang realistis terhadap etika dan politik. Ia menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, dan oleh karena itu perlu ada struktur moral dan sosial yang kuat. Kemudian yang harus kita pahami, menurut Moltmann ini dikenal karena karyanya Teologi Harapan, di mana ia menekankan pentingnya harapan eskatologis dalam iman Kristen. Ia berargumen bahwa harapan akan masa depan yang lebih baik harus mempengaruhi tindakan kita di masa kini. Di sini kita bisa memahami bahwa kita menemukan yang menganut teologi kemakmuran seperti GBI Jalan, saya sudah memberikan di mana tempatnya, lokasinya di mana. Salah satunya lumpuh dari anggapan tentang teologi kemakmuran. Perlu kita ketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Saya tekankan kembali bahwa gereja kita tidak sama sekali menganut teologi kemakmuran. Ada 4 hal yang akan kita bahas mengenai teologi kemakmuran. Kita bisa melihat dari kitab Ulangan pasal 7 sampai pasal 9, bagaimana menekankan saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun. Jadi saudara yang ada di rumah yang menonton video ini bisa melihat di pasal 7 sampai pasal yang ke-9. Kita juga menanti yang pertama adalah kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7 jelas mengatakan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita mulia dan berharga di matanya. Kemudian yang kedua adalah kita tidak mencari kenikmatan dari kekayaan.
Poin penting yang harus kita ungkapkan di sini adalah Raja Salomo jatuh karena meninggalkan kenikmatan bersama Tuhan. Hal ini berbagai hal yang memang kita harus pelajari dalam kitab sejarah Salomo, menjelaskan bagaimana ketika ia jatuh dalam berbagai persoalan tentang materi dan mencapai kenikmatan dari kesenangan duniawi. Jadi semua itu ada pada diri Raja Salomo. Yang didapat dari keberhasilannya, pada dasarnya Tuhan tidak melanggar kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan. Hal ini kita bisa belajar dari sini bahwa Tuhan tidak pernah melanggar kita untuk menikmati segala materi yang ada, karena semua itu adalah atas kehendaknya Tuhan. Tetapi bagaimana diri kita, cara mengolahnya, itu kembali pada pribadi masing-masing. Di sini saya tekankan bahwa asalkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga adalah kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Di sini saya memberikan bahwa karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Jadi kita harus perlu hati-hati cara mengelola keuangan. Uang juga dapat membelokkan seperti rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa daripada orang lain. Yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-24 dan Lukas pasal 18 sampai ayat 13, Yesus mengatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 juga dengan jelas mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Dan juga menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel. Supaya melalui Israel semua kaum di muka bumi ini juga dapat diberkati. Kita harus mengerti keempat hal ini supaya kita tidak terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran, seperti yang saya sudah uraikan dari atas. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Yang benar itu adalah kita sebagai penganut teologi-teologi yang sesuai pada firman Tuhan. Ada 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Yang pertama adalah ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun akan menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Ini adalah teologi kontemporer. Kemudian juga saya memberikan di sini bahwa jika kita tidak diberkati atau tidak berhasil, maka kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-18 jelas mengatakan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Demikian video yang saya sampaikan. Semoga video ini dapat teman-teman, bahkan setiap yang menonton video ini dapat terberkati. Terima kasih. Shalom.